kesombongan orang itu. Tapi itu adalah ada pada orang yang grassroots keimanannya menengah ke atas. Kalau kita yang biasa-biasa ini, saran kita tidak usahlah ya sampai kita itu menyombongkan diri di hadapan orang sombong. Karena takutnya ketika kita menyombongkan diri di hadapan orang sombong, itu akhirnya bukan untuk memberhentikan kesombongannya, justru untuk menyombongkan diri kita. Jadi bagusnya jangan sombong di hadapan orang sombong ya. Kak Nela, bolehkah sholat sunat awabin? Kan enak. Kak Nela, bolehkah sholat sunat awabin baca al-ikhlas sekali, anas sekali, al-falak sekali? Boleh. 6 kali itu sunnah ya, tidak wajib ya. Ustazah, bagaimana sikap anak pada orang tuanya yang beda agama dan sekarang udah tua renta? Tetap berbakti kepada orang tua yang berbeda agama, asal jangan ikuti agamanya. Berbakti aja layaknya orang tua yang muslim ya. Ustazah, saya sholat maghrib berjamaah jamaah takdim. Apa boleh langsung sholat ba'diyah isya sama witir? Boleh aja ya. Ustazah, sholat witir yang baik 3 rakaat atau 1 rakaat? Tentu yang paling baik 3 rakaat lah. Nah 3 rakaat boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam ya kan. Zah, emang ada sholat mutlak? Ada mbak. Menurut mazhab syafi'i ada namanya sholat sunat mutlak ya mbak. Sengaja aku sholat sunat mutlak 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Sholat sunat mutlak ini bisa dilakukan siang dan malam. Mbak kalau suntuk nggak tahu mau ngapain, mbak bisa melakukan sholat sunat mutlak ya. Sengaja aku sholat sunat mutlak 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, boleh nggak suami memberikan gimana Mbak Ratu? Terputus Mbak Ratu. Jadi sholat mutlak ada ya. Halo Mbak Red ya. Ustazah, kapan wajib sholat kalau haidnya lama berhentinya sampai 25 hari? Oke, Mbak Rafa, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku akan jelaskan tentang cara kalau haidnya lama. Jadi kalau teman-teman ada haid lama itu maksimalnya cuma 15 hari teman-teman. Ya, kalau udah 15 hari teman-teman mandilah, mandi haid. Setelah itu teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf seperti biasa. Hanya saja orang yang istihadah itu sholatnya tidak boleh jauh jaraknya dari wudhunya. Jadi setelah azan dia berwudhu dia langsung sholat. Sementara orang yang normal itu dia boleh wudhu sebelum azan ya. Jadi orang yang istihadah silahkan pakai pembalutnya, cebok dulu sebelum ngambil wudhu, lalu kemudian lakukan sholat seperti biasa ya. Ustazah, kenapa sholat zuhur dan asar berjemaah imamnya tidak mengeraskan suara? Wallahu a'lam bishawab. Hanya ada satu dalil untuk menjelaskan ini. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi itulah cara sholat Rasulullah. Jadi kita tidak bisa untuk menyampaikannya. Kenapa sholat witir tak pakai tahiyat awal? Karena itulah cara sholat Rasulullah, ya kan? Oke, Ustazah, berdoa habis sholat duduk bersila. Boleh, selonjoran juga nggak masalah ya. Oke, Ustazah, tolong urutkan zikir habis sholat. Ya terserah aja sih mau gimana ya. Doa cebo, ya doa cobo. Ada yang nanya doa cebo, apakah belum cebo hari ini? Nah itu doa cebo ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq. Gitu ya. Nah ya, Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq ya. Ya Allah, bersihkan kemaluanku dari yang keji, sucikan hatiku dari perkara nifak. Ustazah, berapa masa iddah istri ditalak 1? 3 kali suci atau 3 bulan? Ya, nah dalam 3 kali suci atau 3 bulan itu dia boleh rujuk mbak. Dan dalam 3 kali suci atau 3 bulan itu perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain ya. Nah kalau dia nikah maka dia langsung dijawab spesialis Cibo. Kalau dia nikah maka dia berzina ya. Jadi masa iddah wanita talak 1 dan talak 2 itu 3 bulan. Dalam 3 bulan perempuan itu tidak boleh menikah dengan orang lain. Dalam 3 bulan juga kalau dia mau nikah dengan orang lain dia harus
dia tidak boleh nikah. Nah, tapi kalau udah lewat masa iddahnya 3 bulan, dia pengen rujuk dengan suaminya, dia harus nikah ulang. Clear ya? Jadi masa iddah wanita dalam keadaan talak 1 adalah 3 bulan ya. Ustazah, boleh nggak berwudu dengan pancuran air hujan? Boleh. Air hujan boleh dipakai wudu ya. Ustazah, siap Mbak Bom Bom ya. Siap Mbak Cici ya. Bolehkah bertanya apakah doa agar anak rajin sholat? Doanya Rabbi habli minas solihin ya. Rabbi habli minas solihin ya. Yang hafal boleh catat ya. Rabbi ya Tuhanku habli karuniakan kepadaku minas solihin. Anak-anak soleh. Ustazah, apa benar sholat nggak boleh rambutnya diikat? Boleh. Sholat nggak boleh rambut diikat tuh cuman untuk laki-laki. Perempuan boleh ikat ya. Ustazah, apa hukumnya memotong fojo? Mbak Angcas, Mbak Nangina. Apa hukumnya memasang foto di ruang tamu? Kalau fotonya keluarga, pastikan dia ada apa namanya itu guys? Pastikan dia nutup aurat. Kalau buka aurat lebih bagus turunkan aja ya. Oke, tetap ada Mbak User ya, masa iddah gugat. Ustazah, apa yang dimaksud kalau kering sama kering suci? Ustazah, apa yang masuk kalau kering sama kering suci tidak ada contoh ya. Oke, contoh misalnya nih guys, tai cicak itu kalau basah najis, kalau kering tak najis. Gitu ya contohnya. Tai cicak ya, tai tikus kalau basah najis, kalau kering tidak najis ya. Kayak gitu ya, gitu dia. Bedanya kalau yang tidak najis tuh dia sebenarnya najis juga, tapi namanya najis ma'fu. Tai burung kalau kering dia tidak najis, tapi kalau dia basah dia najis. Itu yang tidak najis kalau kering itu namanya najis ma'fu ya, najis yang dimaafkan. Oke? Ustazah, iya, doa melembutkan hati suami yang selalu mengungkit kesalahan masa lalu. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Hukumnya wudhu setelah mandi dalam keadaan tanpa pakaian, nggak apa-apa ya. Wudhu tidak wajib nutup aurat ya, teman-teman ya. Jadi nggak masalah, oke? Itu doa melunakkan hati suami ya, silahkan dihafal ya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Berarti masa iddah cerai dan masa iddah meninggal beda Mbak ya. Kalau masa iddah cerai, talak 1 dan talak 2 3 bulan. Masa iddah meninggal itu 4 bulan 10 hari ya, teman-teman ya. Ustazah, iya, pisah ranjang, pisah rumah selama 1 tahun. Tapi suami tidak menala, tidak nafkah, terus bersama lagi. Bersama lagi ya, selamat ya. Oke, pisah ranjang, pisah rumah selama 1 tahun. Tapi suami menala, tidak nafkah, terus bersama lagi. Itu tidak jatuh talak. Jadi pisah 2 tahun, pisah 1 tahun itu tidak jatuh talak ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena talak itu hanya terjadi karena beberapa sebab. Pertama, suaminya yang mengajukan talak. Kedua, istrinya yang menggugat cerai. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Nah, istri yang menggugat cerai, suami yang menjatuhkan talak, salah satunya meninggal atau salah satunya adalah murtad. Ketika dia pisah gitu aja 1 tahun walaupun tidak memberi nafkah, tapi kalau istrinya tidak mengajukan gugatan dan suaminya tidak mentalak, maka dia dibolehkan ya. Maka dia dibolehkan untuk rujuk lagi. Karena itu nggak cerai, ya udah silahkan rujuk. Bukan rujuk lah, dia nggak cerai. Oke. Kotoran kucing najis Pak. Oke. Ustazah, gimana doanya buat anak yang jauh agar dijaga keselamatannya? Lakukan sholat sunat hajat atau kalau mau teman-teman baca
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tapi pakai nun, ganti. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, supaya kita dapat dan anak kita juga untuk dapat. Jadi aku cuekin komentar sebentar, aku ulang lagi. Teman-teman kalau pengen terhindar dari godaan jin, setan, orang jahat, orang tipu, orang hasut, orang dengki, orang iri, ya, orang hipnotis, ya, binatang buas, teman-teman bacanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk semua kesalahan dari semua kejahatan makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk. Ustazah, istri berzina langsung ditalak 3 boleh nggak? Talak 3 tetap dianggap talak 1 kalau baru dilakukan 1 kali ya. Kecuali ditalak dalam masa iddah 3 kali, baru jatuh talak 3 ya. Ustazah, kalau mandi tanpa busana gimana? Tidak ada aurat untuk diri sendiri. Jadi tenang aja ya. Tapi dari profil picture-nya kayaknya mandi nih semua rata-rata nggak pakai busana sih kawan-kawan ini ya. Kalau dari Terawang ya kan. Ustazah, kalau buang pembalut apakah harus dicuci dulu? Sangat disarankan untuk dicuci dulu ya. Kalau anak hamil di luar nikah, anak lahir terus mereka nggak nikah ulang lagi. Harusnya nikah ulang lagi, karena kalau nggak dia berzina. Karena harusnya nikah dia yang pertama itu tidak sah, karena lagi dalam keadaan hamil. Jadi setelah anaknya lahir nikah ulang lagi. Nikah aja kan sebentar, cuma 5 menit ya kan. Ada wali, ada saksi, mas kawin atau mahar, ijab kabul, laki-laki dan perempuan kan. Sebentar aja nikah itu, nggak perlu ngundang aku jauh-jauh dari Pekanbaru, nggak usah ya. Oke gitu ya. Iya. Iya, ini kayaknya mandi rata-rata nggak pakai busana ya. Ustazah, gimana solusinya? Caranya berhenti dari riba, iya kan? Nah, jadi kalau dia berhenti dari riba, caranya pertama, jual asetnya untuk aset yang lain untuk membayar hutang ribanya. Cara yang kedua adalah naikkan penghasilan, kurangi pengeluaran, nanti ada selisihnya ditabung untuk melunaskan hutang ribanya. Kemudian yang ketiga adalah minimal, cara yang paling lemah adalah teman-teman minimal jangan telat membayarnya. Kalau telat dia jadi lebih besar kena ribanya. Kalau mandi junub tapi pakai sabun, sampo dan sikat gigi boleh nggak? Soalnya ada yang bilang nggak boleh. Nggak boleh kalau lagi mandi junub. Setelah itu baru sampo. Iya kan? Oke, coba ya aku jelaskan tentang mandi junub. Aku jadi curiga, jangan-jangan mandi junubnya keliru nih si kawan ini ya. Teman-teman semua ya. Coba yang masih pengen mandi junub, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Pengen mandi junub. Salah konsep. Yang pengen tahu tentang mandi junub, share-share tautan, tap-tap layarnya. Jadi mandi junub itu guys, pertama dianjurkan kita cebok dulu, ya kan? Setelah dia cebok, dianjurkan dia berwudu sebelumnya. Tidak wajib, hanya keanjuran saja. Siap Mbak Fatimah? Kemudian selanjutnya teman-teman ambil air, ya kan? Ambil air, siap Mbak Bunda. Tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Atau pakai shower boleh, atau pakai gayung boleh. Pastikan basah sampai bawah. Dah. Kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Dah. Kemudian badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Dah. Selesai tuh mandi junubnya itu, gitu aja tuh. Nah setelah itu baru mandi kayak biasa, baru pakai sabun. Jadi sebenarnya mandi junub itu cuman tengah, kanan, kiri. Gimana nggak manjanya teman-teman? Mandi junub aja aku bantu. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau mau buka usaha apa harus sholat hajat dulu? Halo Kak Dida, Masya Allah. Ustazah, apakah sholat buka usaha harus sholat hajat dulu? Jawabannya adalah kalau mau boleh. Tapi kalau teman-teman mau sholatnya itu adalah mau usahanya laku, teman-teman jangan tinggalkan duha, perbanyak sholawat, lakukan sholat 5 waktu, buka kedainya dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah.
Lalu kemudian bukalah jualan itu. Jangan awali dengan riba. Apa yang didapat syukuri. Setelah teman-teman syukuri, insya Allah nikmatnya bertambah. Oke. Nyiramnya minimal 3 kali Mbak Ya, pastikan semua nih air masuk ke dalam kepala nih. Air di keran boleh, di ember boleh, nggak apa-apa. Tapi pastikan masuk air ke semua rambut. Oke guys? Gitu kan? Oke ya. Amin amin. Siap Mbak Katijo. Semangat ya guys. Memastikan semua rambut. Ustazah, temanku buka jasa cairin uang di Apeko. Coba Mbak Tuna gimana faktanya ya. Mandi pakai shower boleh Mbak Bunda Cici ya. Ustazah, aku istri setiap kali ribut suruh nikah lagi dan suami selalu berkata kasar. Yang nyuruh nikah siapa? Kalau yang nyuruh nikahnya Mbak nggak apa-apa. Tapi kalau yang nyuruh nikahnya adalah suami itu jatuh talak ya. Nah mungkin karena suaminya nggak tahu. Coba bilang sama suaminya, bang. Kata Ustazah Nela tuh bang, talak tuh ada 2 bang. Yang pertama adalah talak sorry. Talak yang jelas. Contohnya ini bang. Ku talak kau, ku ceraikan kau. Itu jatuh talak bang. Tapi ada yang kedua bang. Namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang abang ucapkan secara nggak langsung bang. Contoh, pergilah kamu sama laki-laki lain. Aku tak mau lagi sama kamu. Ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Itu termasuk talak bang. Namanya talak kinayah. Langsung suaminya bilang amma ba'du. Jadi ingatkan sama suaminya itu, dia nggak tahu itu talak guys ya kan. Kita aja baru tahu kemarin-kemarin yang belajar ya kan. Langsung dibilang amma ba'du. Gitu ya guys, ingatkan dia ya, pakai bahasa yang baik lah ya. Ustazah, sholat tahajud bacaannya alam nasroh nggak apa-apa. Is okay ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Ustazah, gimana caranya supaya tidak gampang ghibah? Fakir qabla an ta'zima ya. Berpikir kita sebelum kita berbuat, berkata. Pertama caranya adalah hindari teman-teman, coba di-scan orang-orang yang kalau kita ketemu sama dia, kita selalu berghibah. Ganti lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik. Ya, kemudian sebelum kita bicara tuh kita analisa dulu ya. Kemudian selanjutnya kita berdoa sama Allah supaya terhindar dari godaan syaitan. A'udzu bikalimatillah aita atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim boleh ya. Oke. Kalau niat mandi junub bersihkan kemaluan, guyur kepala dan lainnya 3 kali, wudhu terus mandi kayak biasa. Boleh. Tapi wudhunya itu nggak wajib ya, karena kita udah terlepas dari hadas besar. Ustazah, iya, pinjam uang di bank termasuk riba. Kenapa dia termasuk riba? Pertama, dia ada bunganya. Kedua, ada denda kalau telat. Kemudian yang ketiga, kalau kita nggak bayar, maka barang kita ditarik, yang udah kita bayar nggak dikembalikannya uangnya. Makanya itu jadi riba. Pertama, karena ada bunganya. Kedua, karena telat denda. Yang ketiga, karena kalau kita nggak bayar, nanti barang kita ditarik yang udah kita bayar tak kita kembalikan. Sehingga dia menjadi riba. Oke, siap Mbak Lina, Mbak Yens ya. Ustazah, nyimpan uang deposito itu tetap riba ya. Kalau mau simpan uang, cari obligasi atau surat berharga syariah namanya. Itu mirip-mirip dengan deposito, SBN syariah ya. Ustazah, gimana hukumnya gestun temanku buka jasa cairkan uang di aplikasi Oren ya. Aku nggak ngerti apa bentuknya. Kita bisa menghukumi sesuatu kalau ngerti instrumennya. Coba nanti kalau terbaca chatnya mungkin bisa aku jawab ya. Nah aplikasinya tuh kayak gimana bentuknya. Nah, kalau nggak pakai bunga, cairin dana nggak pakai bunga gitu maksudnya. Coba dibantu ya. Karena ini terlalu rame ya. Ustazah, ada orang sebentar ya. Astagfirullah, ada kajian dari Malaysia katanya haram hukumnya sholat sunnah kalau sholat wajib kita pernah tinggal. Enggak betul ya, karena Allah itu akan menilai kita per kasus. Kita sholat sunnah dapat pahala, enggak sholat wajib kita berdosa. Puasa sunnah dapat pahala, enggak puasa wajib kita berdosa. Buka aurat kita, nutup aurat kita berpahala, gosip kita berdosa. Kita buka aurat berdosa, bakti kepada suami kita berpahala. Jadi Allah itu ngitung kita per kasus. Jadi nggak kayak gitu ya.
Nah, jadi kita nggak, Allah itu ngitung kita per kasus ya. Tergantung kasus dari aktivitas kita ya. Karena al aslu fil af'al muqayyid bi hukmi syar'i ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi Allah itu ngelihat kita per kasus ya. Ustazah mohon jelaskan tutorial sholat taubat. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Siap Mbak Sel ya. Sholat taubat itu dilakukan siang dan malam boleh. Tujuannya menghapuskan dosa kita di masa lalu ya. Nah, kemudian dilakukan 2 rakaat. Siap Mbak Azka, sama-sama ya. Nah, kemudian dilakukan 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah kan. Nah, caranya kayak sholat subuh aja guys ya. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kayak sholat subuh aja. Nanti salam kanan, salam kiri. Teman-teman banyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambil teman-teman melakukan yang namanya berdoa dan mohon ampun atas segala dosa. Buka jasa transfer dan tarik uang, minta biaya admin. Ya nggak apa-apa lah. Biaya admin itu kan upah, komisi, ya atau ujroh. Nggak apa-apa. Beli pulsa ada admin, transfer ada admin, beri link ada admin, jual pulsa ada admin, tiketing ada admin. Nggak apa-apa itu ujroh, upah, komisi. Nggak apa-apa ya. Mantap. Teruskan aja pekerjaannya ya. Ustazah, kotoran cicak ikut kepel apakah jadi najis seluruh ruangan? Dengerin, kalau dia kotoran cicak itu adalah basah maka dia najis, tapi kalau dia kering maka namanya najis ma'fu. Makanya tutorial membersihkan kotoran cicak dan kotoran burung. Kotoran cicak, kotoran burung, kalau dia kering itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kalau dia basah itu najis banget ya. Nah, terus gimana ceritanya? Nah, tutorial membersihkan kotoran cicak dan kotoran burung yang basah. Teman-teman hapus dulu pakai tisu atau pakai kain, lalu teman-teman siram pakai air, bersihkan dulu sampai hilang baunya. Baru teman-teman ngepel. Coba itu ngepel pun aku sampaikan caranya guys. Betul-betul manja ya. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Jadi nggak boleh disapukan cicak itu kotorannya. Kalau dia basah, bagian yang basahnya dibersihkan dulu. Ya kan, dibersihkan dulu pakai air, harus pakai air karena air putih itu mensucikan najis ya kan. Pakai air dibersihkan sampai hilang baunya itu guys, sampai hilang baunya baru teman-teman pel, oke gitu ya. Tapi kalau dia kering nggak apa-apa ya. Misalnya teman-teman kena tai burung kering, kalau atau darah ya atau kayak tai cicak itu kering, itu maafu ya. Siap Mbak Nur Rifki ya, simple ya. Nah, harus pakai air sih, nggak bisa pakai tisu karena air yang mensucikan najis ya. Oke, Zah pakai mukena apa harus dagunya tertutup? Madhoharo minha, muka yang tampak boleh tampak ketika sholat ya. Ustazah, karena karena Ustazah udah aku anggap kayak guru dan Umi sendiri. Umi pula, Masya Allah. Kadang mama aku pun ikut lihat live Ustazah, Masya Allah. Titip salam ya buat mamanya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ustazah, kalau suami bilang silakan istri gugat cerai, apa itu talak? Termasuk talak kinayah. Atau istrinya bilang, aku pergi bang ke pengadilan. Ya udah, silakan kau pergi, nanti aku tanda tangan. Nah, itu adalah bagian dari talak kinayah namanya ya. Kalau tai burung saya pernah kena waktu di Masjid Kuba, jilbab saya kena kotoran. Ya kalau dia basah nggak boleh, tapi kalau dia kering masih dimaafkan ya. Oke, banyak. Jadi teman-teman kalau ke Masjid Kuba guys, aku buka rahasianya. Kalau teman ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, itu jangan sholatnya di luar sudut-sudut dinding guys. Nah ini kan pura-puranya nih. Nah kita ngobrol-ngobrol ya guys. Ini nggak semua terbaca, nggak apa-apa ya. Nah kan kita ngobrol-ngobrol nih guys, ya kan. Nah misalnya nih Masjid Nabawi nih, di luar Masjid Nabawi guys, atau di luar Masjid Kuba gitu ya. Ini dindingnya. Jangan sholat deket-deket kali dengan dinding, karena di atasnya ada burung.
ada tim-timku ini yang bergerilya. Nah, di Masjid Kuba, duduk di luarnya, jangan dekat dengan dinding duduknya. Karena di atas ini banyak burung nih kecil-kecil nih guys. Nah, ini banyak burung kecil-kecil nih. Jadi arahkan sedikit ke sini guys, supaya teman-teman bisa tidak kena burung. Rata-rata kalau dia nempel nih, dia nempel ke dinding, rata-rata kena semua ke bawah ya. Dan di lantai-lantainya ini banyak kotoran burung guys, kayak gitu guys ya. Semoga oke, aplikasi ini limit dicairkan tapi nggak masuk cicilan. Aduh, aku nggak ngerti ya letter-letter itu cara kerjanya gimana. Kalau termasuk cicilan riba, tapi kalau nggak ada masalah. Sama kayak kartu kredit. Kalau kartu kredit itu adalah langsung dibayar, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya dipakai kredit berbunga, dia bermasalah ya. Apa tadi talak kinayah itu za? Ya, talak kinayah itu talak nggak langsung mbak. Contoh, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku ndak mau lagi sama engkau. You, me, and. Udahlah kita masing-masing aja lah. Udahlah kita nggak usah sama-sama lagi lah. Itu namanya talak kinayah. Dan itu jatuh talak ya. Nanti masa idahnya 1 bulan ya. Nanti dalam 1 bulan dia boleh rujuk ya. Nah, masa idahnya 3 bulan, maaf. Masa idahnya 3 bulan, dalam 3 bulan dia boleh rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk dia harus nikah ulang. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, baik banget Ustazah pengen nangis lagi butuh seseorang, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Oke, steril itu dosa atau tidak? Tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman udah diperintahkan oleh dokter, ya kan, Mbak harus steril. Karena kalau Mbak hamil lagi, ya siap Mbak Najwa, Mbak Nur Ainun, Mbak Ting Ting, ya kan. Nah, jadi kalau teman-teman dalam keadaan seperti itu, aku mau jelasin apa tadi ya? Sebentar. Coba diulang lagi guys pertanyaan. Apa tadi? Bantu guys. Karena aku kebaca pertanyaan ini nih. Zah bikin kopi udah malam, minumnya pagi, kopinya udah habis. Ternyata dalamnya ada cicak. Hukumnya apa? Hukumnya wassalam ya. Nggak apa-apa ya kan. Oke, nggak apa-apa ya guys. Oke, steril ya. Oke, kita lanjut lagi steril ya. Siap. Jadi ceritanya si kawan kita ini, dia buat kopinya malam, pagi kopinya habis, dalamnya ada cicak. Itu nggak apa-apa ya kan, nggak masalah. Itu jangan cicaknya dimakan pula ya. Abaikan, insya Allah jadi obat ya sambil berdoa. Oke, aku mau ngapain? Steril ya. Siap Mbak Alia, terbang terus ya. Oke, sekarang adalah steril. Kalau dokternya udah bilang ya, kalau dokternya udah bilang, Pak, Mbak harus steril nih Mbak. Kalau Mbak nggak steril, nanti ada kemungkinan dari observasinya Mbak akan kehilangan nyawa. Itu boleh. Namanya hibzun nafs, menjaga nyawa. Tapi kalau seandainya dia cuma steril aja, nggak bisa. Ya, Ustazah, yang mana Mbak Lia? Ustazah kalau udah terlanjur kepel seluruh ruangan gimana? Karena baru tahu cara mensucikannya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya guys. Oke. Ustazah, iya siap Mbak Caci. Pertanyaan terbang terus ya. Belakangan aja lah Mbak Caci. Oke, Ustazah sama dengan angkat rahim. Sama, angkat rahim juga seperti itu ya guys, sama aja ya. Jadi kalau seandainya itu udah perintah dokter, kalau Mbak nggak angkat, nanti efek sampingnya adalah Mbak akan meninggal gitu ya, maka angkat ya. Nah gitu ya. Zah potong kuku sama rambut kalau lagi haid nggak boleh ya. Ada 1 ulama madhab melarangnya, 3 menyatakan membolehkannya. Mbak Cassandra, rokok itu makruh, dia tidak sampai ke status haram ya. Ustazah, apakah penyakit datangnya dari dosa-dosa kita? Oh belum tentu. Setiap kita sakit apakah karena dosa? Belum tentu. Banyak orang yang taat dan beriman sakit. Ya, kalau dia orang berdosa, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak ibadah, sakit dia, berarti itu musibah. Tapi kalau dia rajin sholat, rajin puasa, dia taat, sakit dia, berarti itu ujian supaya Allah ingin melihat kesetiaannya kepada Allah.
Nah, jadi apakah sakit itu karena dosa? Belum tentu, Besti. Tapi kalau teman-teman tanya, apakah kalau kita sakit kita bersabar itu mendapatkan pahala? Betul sekali, menghapuskan dosa. Syaratnya sabar kita. Nah, tapi kalau pertanyaannya, apakah semua sakit yang kalau kita sabar dosa kita terhapus? Betul. Tapi apakah sakit karena dosa? Belum tentu. Tapi apakah dengan kita sakit lalu kemudian kita bersabar, dosa kita terampuni? Jelas. Oke. Aku jadi semangat nih kata Cica tadi ya. Ustazah, kalau mikot di atas pesawat tapi di bandara Jeddah, aku nggak nyaranin. Mikotlah dia lam-lam ya. Karena ikut aja lah Rasulullah ya. Nah gitu ya teman-teman, tapi udah terlanjur ya udahlah ya. Kalau umrohnya denganku aku nggak izinin di Jeddah. Ya aku lebih memilih aman di lam-lam ya, di atas pesawat ya. Oke, Ustazah, kalau dipelihara, kalau difitnah pelihara tuyul gimana Za? Baikan aja. Kalau 4 rakaat, dia rakaat 1, 2, 3, 4 itu dia siap Mbak Alia ya. Itu dia adalah baca ayat pendek keempat-empatnya. Nah kemudian setelah itu dia tidak pakai tahiyat awal ya, dia langsung tahiyat akhir ya. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, kemudian rakaat keempat baru tahiyat akhir. Semua sholat sunnah kalau 4 rakaat kayak gitu. Ya, kalau 2 rakaat boleh. Kan tadi ada yang nanya 4 rakaat, ya kan? Kalau 2 rakaat ya kayak biasa aja, kayak sholat subuh ya kan? Siap Mbak Elika. Tapi kalau dia 4 rakaat itu nggak pakai tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Nah, jadi rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Nah, tapi rakaat 1, 2, 3, 4 dianjurkan baca ayat pendek. Oke? Iya. Ustazah harus sholat witir, Ustazah kalau habis sholat sunnah. Tidak harus. Witir itu sunnah saja ya, tidak harus ya teman-teman ya. Sholat awabin 2 rakaat aja boleh antara maghrib dengan isya. Boleh guys ya. Ini mantap ya. Lagi hari Minggu pun pengen belajar ya. Masya Allah. Semoga teman-teman kita semua masuk surga ya. Amin. Siap Mbak Salwa. Saya udah 4 rakaat tadi Zah 2 kali salam sambil nunggu Ustazah. Wow mantap ya. Masya Allah ya. Ustazah suaranya kok nggak jernih ya. Kayak keresek-keresek. Betulkah teman-teman? Oke siap Mbak Putra. Oke. Betulkah suaranya kerasa kerusuk? Iya. Zah, zikir buat lagi galau. Lagi galau kawan-kawan ya. Kalau lagi galau, zikirnya boleh. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Siap Mbak Najwa, Mbak Mama Yayu, Mbak Arya. Gitu guys. Oke. Mbak Nasya gitu ya. Oke, baca doa lihat buku karena nggak hafal-hafal nggak apa-apa ya. Atau teman-teman punya catatan doa, baca doa sambil teman-teman lihat catatan, boleh ya. Siap ya, Ustazah kalau sedang haid apa boleh baca Al-Kahfi? Boleh ya, baca dari Quran yang ada Latin atau Quran atau di handphone itu boleh ya, baca Al-Kahfi ya. Oke, Ustazah sholat duha enaknya 2-2 ya. Aku selalu saranin 2-2. Cuma ada yang pengen 4-4 ya kan. Ustazah, iya apa? Apakah zakat tabungan harus dikeluarkan tiap tahun biarpun tidak ada penambahan tabungan? Selagi di atas 85 gram keluarkan zakatnya. Seharga 85 gram ya. Sholat sunnah baca Al-Fatihah aja boleh nggak Zah? Sholat wajib pun Al-Fatihah aja boleh ya. Karena iftitah dengan ayat pendek itu tidak wajib ya. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja itu baca ayat Al-Fatihah doang nggak ada masalah ya kan. Ustazah, oke, bagaimana cara bayar puasa kalau lagi halangan? Bayar aja, tapi pakai puasa, tak pakai duit. Nah, ya kan? Niatnya sengaja aku puasa qadha wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa qadha wajib atasku karena Allah. Dah, sholat. Ya puasalah kayak biasa. Cuman puasa ganti itu tak boleh dibatalkan sampai maghrib. Ya kecuali sakit ya. Sholat awabin 2 rakaat aja boleh nggak Ustazah? Boleh ya. Kalau lagi haid baca Al-Barzanji boleh. Wanita haid itu guys cuman dilarang baca Quran yang full Arab.
kemudian sholat, kemudian tawaf, kemudian berhubungan badan. Selebihnya oke ya teman-teman ya. Termasuk teman-teman sholawat, sekedar zikir ya kan. Kemudian sekedar berdoa ya. Boleh aja saat haid. Nggak ada masalah zikir, doa. Ya kan. Silakan zikir guys. Teman-teman lagi haid lalu tengok orang cakep. Masya Allah. Ya kan mantap juga. Itu zikir juga. Kan nggak apa-apa. Siap Mbak Dania. Oke. Ustazah, boleh nggak Ustazah? Siap Mbak Dania. Lagi haid bayar utang puasa atau puasa sunnah lain juga? Lagi haid bayar utang puasa, nggak boleh. Cuman itu. Lagi haid nggak boleh puasa. Maksudnya, kalau teman-teman pernah haid, kan nggak puasa tuh. Terus teman-teman mau bayar hutangnya, boleh. Tapi nggak boleh lagi haid ya Besti. Ya, oke ya. Ustazah, iya. Kalau kita sudah menopos, apa dilarang? Dilarang apa maksudnya? Oke. Ustazah, bolehkah kita mengkodo sholat yang tertinggal? Kalau ingat bisa, kalau nggak ingat nggak bisa. Ustazah, ada yang bilang haid nggak boleh baca Al-Fatihah. Betul nggak? Salah. Coba teman-teman baca buku-buku muslimah yang isinya adalah amalan wanita haid. Itu menurut madhab Syafi'i itu rata-rata menyuruh kita zikir, menyuruh kita untuk berdoa, menyuruh kita bersolawat. Boleh, justru itulah amalan wanita haid. Contoh, misalnya teman-teman lagi puasa Yaumul Bid besok nih kan, Rabu, Kamis, Jumat. Terus teman-teman tidak puasa nih, teman-teman tidak puasa sunnah gitu ya, karena teman-teman haid. Teman-teman lakukan yang lain ya kan, lakukan amalan seperti zikir, solawat dan seterusnya. Ustazah, supaya pelakor jera zikirnya zikir apa? Selain berzikir, lakukan aksi karena pelakor itu dia kemaksiatan yang berefek untuk rumah tangga kita. Pastikan juga suaminya di maintenance ya. Nah, supaya terhindar dari pelakor, terhindar dari orang hipnotis, terhindar dari orang menipu, orang jahat, orang hasut, orang dengki, orang iri, orang julid, orang kepo-kepo ya, dengan haters. Kemudian terhindar juga termasuk doa terhindar dari godaan setan, jin setan, kemudian terhindar dari binatang buas, binatang berbisa, ya buaya darat, buaya laut, buaya samudra. Nah, doanya ini guys, tuh dia. Tuh ya, tuh doanya tuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau sholat tertinggal selama haid nggak wajib diganti Mbak Nova. Yang wajib ganti itu cuman puasa ya Mbak, sholat tidak ya. Kalau haid ngirim Al-Fatihah untuk orang tua tidak ada masalah ya. Siap Kak Cassandra ya. Oke, Ustazah, kalau masjid, iya Mbak Dania, buayanya lupa aku tinggal. Ustazah, kalau masjid, tunggu dulu. Kalau masjid lantai 2, terus tangganya di luar, kalau kita sholat berjamaah sah nggak? Selagi nyambung safnya nggak apa-apa. Tapi nggak bisa imamnya di dalam, kita di luar, safnya nggak nyambung. Sama dengan misalnya nih, contoh pura-puranya. Di depan rumahku musola. Aku sholat di rumahku. Imamnya takbir, aku takbir. Imamnya ruku, aku ruku. Imamnya berdiri, aku berdiri. Itu nggak bisa. Karena jemaah itu adalah satu niat, satu amal ya. Berjemaah itu adalah satu tempat, satu waktu. Kita memang satu waktu ya, tetapi tidak satu tempat ya, teman-teman ya. Jadi itu nggak bisa ya. Jadi harus satu tempat. Ustazah, saya udah beli majmu syarif dari iklan. Oh iya, videonya di TikTok belinya kan, di video aku kan. Siap ya teman-teman ya, selamat ya. Ustazah, kalau meninggal pakai gigi palsu, kalau gigi palsu nggak ada masalah Mbak. Karena gigi palsu itu boleh karena tujuannya hibzun nafs, menjaga diri ya. Siap Mbak Hadi, terima kasih ya. Nah, tujuannya adalah menjaga diri ya teman-teman ya. Siap Mbak Titin, Mbak Uti. Jadi gigi palsu nggak ada masalah. Siap-siap Mbak Fitri, thank you ya sudah beli jam tangannya. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, bolehkah kurban lewat online? Boleh, menurut Imam Hanafi boleh berkurban jauh, pakai transfer,
boleh, nggak ada masalah. Kurban masih lama, pokoknya teman-teman klik foto aku yang ada di atas itu, follow, aktifkan tombol loncengnya, nanti pas kurban kita akan kurban terus kita bahas ya. Puasa Yaumul Bid Rabu, Kamis dan Jumat ya. 16, 17, 18 ini kan minggu ya. Nah, puasa Yaumul Bid nanti Jumat ya. Rabu, Kamis, Jumat. Siap Mbak Isumida, thank you ya. Oke. Ustazah, kita sholat ada kucing masuk mukena, sah. Yang penting kucingnya tidak membawa pup dan pipisnya ya. Ustazah, hukum uang caleg, kalau dia bilang bantu saya, ini saya kasih, nggak boleh, itu suap menyuap. Tapi kalau dia cuman bagi-bagi melalui teman kita dan tidak ada kita semacam melegislasi bahwa kita akan memilih dia, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau seandainya ini saya bagi-bagi Bu, saya nomor 1 ya, saya begini begitu, ini buat ibu ya, atau saya kasih 200.000 ibu, kemudian nanti coblos ya, nanti ibu foto ya, baru ibu ambil KTP ibu, itu jelas haram ya. Siap Mbak Khairin, oke. Jika bangun kesiangan subuh, bolehkah tetap sholat subuh? Harus sholat subuh kapanpun terbangun. Nah cuman kalau qobliyah subuh itu harus masih ada waktu subuhnya. Jadi kalau waktu subuhnya udah habis, nggak bisa lagi qobliyah subuh. Fokus sholat subuh aja. Oke. Ustazah, saya di atas 60 tahun, nggak pakai pakaian syar'i, boleh nggak? Puasa Yaumul Bid nggak sekarang loh. Puasa apa kok? Yaumul Bid Rabu, Kamis, Jumat guys. Kok sekarang sih? Ini masih tanggal 9. Ya belum lagi ya. Oke, masih belum ya teman-teman ya. Nanti pas tepatnya aku kasih tahu. Takut salah pula aku kayak. Belum ya, setahu aku Rabu, Kamis, Jumat ya. Kemudian selanjutnya adalah tadi aku mau jelasin apa, aku lupa. Oke. Ini tanggal 13 sayang, kok sayang, astagfirullah. Ini tanggal 13, tapi ini 13 Masehi teman-teman. Yaumul Bid itu 13, 14, 15 Hijriyah teman-teman. Ada yang udah puasa hari ini? Cuman ini? Belum guys, beli lontong sekarang. Belum lagi, aku pakai sayang saking gemes. Oke ya teman-teman, ada yang udah puasa dia sekarang gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, kita belajar, nggak ada problem ya. Silahkan teman-teman batalkan, belum lagi puasa Yaumul Bid ya. Puasa Yaumul Bidnya nanti Rabu, Kamis, Jumat ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Boleh makan sekarang ya, tanggal 13, oke. Beli lontong Padang ya, nanti aku yang masakin dalam mimpi ya. Ustazah, satu di atas, ini yang aku mau jawab tadi. Di atas 60 tahun, apakah teman-teman di atas apakah 60 tahun teman-teman harus pakai boleh tidak pakai makan? Aku baru bilang sayang sekali, langsung itu komentarnya. Siap. Itu saking aku tuh ini penting banget gitu loh, jangan puasa hari ini gitu maksudnya ya. Oke, gitu ya. Aku mau ngomong apa tadi ya? Ya Allah, tadi penting guys. Apa yang aku ngomong tadi? Ya Allah, bantu ingatkan aku guys. Aku mau ngomong apa tadi ya? Ustazah, iya lontong Padang ya. Oke. Ustazah, iya. Oke. Tadi dia nulis lagi. Sedekah subuh dikasih ke kucing jalanan boleh. Sedekah itu bebas, yang penting untuk orang. Oh ya, umur 60 tahun dia tidak pakai pakaian syar'i. Gimana? Saya jelaskan. Teman-teman, selagi teman-teman belum pikun, walaupun semua rambut udah putih, maka teman-teman tetap wajib untuk melakukan tutup aurat, wajib sholat ya. Walaupun udah 60 tahun ya kan. Nah, udah 60 tahun ya, teman-teman ya, walaupun udah 60 tahun, tetap wajib sholat, wajib puasa, wajib sholat, wajib puasa, wajib nutup aurat. Tapi kalau teman-teman usia masih 40 tahun, tapi udah pikun guys,
Udah makan mah? Belum. Udah mandi mah? Belum. Padahal udah. Nah si kawan ini pikun. Maka walaupun dia 40 tahun dia boleh buka aurat. So kalau teman-teman mau buka aurat pikun dulu. Oke. Ustazah, iya. Apa yang perlu kita lakukan jika ada orang yang selalu mengadu domba? Jauhi orang itu, jangan dekat-dekat lagi sama dia, ya. Boleh jalin silaturahmi tapi jangan terlalu dekat, ya. Siap Mbak Uma, enggak mau Zah, enggak lah Zah, ampun Zah, siap. Ustazah, satu ibu lain bapak, dia adalah satu ibu lain bapak, dia adalah mahram atas pernikahan ibunya, bapak dengan ibunya. Ustazah, bolehkah sholat taubat tanpa zikir tapi langsung sholat tahajud? Silahkan. Bahwa zikir dan doa ketika sholat, setelah sholat itu sunnah ya, tidak wajib lakukan. Siap Mbak Najwa, kalau 60 tahun baru tutup aurat gimana? Yang lalu biar berlalu daripada ndak goyang sama sekali. Jadi teman-teman yang sudah usia 60 tahun siap Kang ya. Udah 50 tahun teman-teman usahakan untuk tutup auratnya ya. Tetap tutup auratnya daripada enggak sama sekali ya. Ustazah, bagaimana cara sholat witir 3 rakaat? Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat maghrib 3 rakaat tapi tidak pakai tahiyat awal ya. Kalau kita melakukannya itu adalah kayak sholat maghrib kan pakai tahiyat awal, iya kan? Nah kan pakai tahiyat awal gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya kalau sholat witir tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga tahiyat akhir. Bunda, saya sekarang makan ya, Rabu puasa ya. Ya, sekarang makan aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi 13, 14, 15 itu teman-teman Hijriyah ya. Makanya nanti aku ingatkan, hari Selasa nanti aku buatkan videonya ya. Ustazah, jika jumlah rupa rakaat tapi udah jatuh waktu sholat berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Abaikan ya. Jadi guys, setiap keraguan, saya ulang ya, setiap keraguan kalau udah selesai melakukan ibadah, abaikan. Aku ulang, setiap keraguan kalau udah selesai melakukan ibadah, abaikan. Contoh ya, iya Mbak Tuti, kabur pertanyaannya ya, contoh. Kita udah ngambil wudhu nih. Tahu-tahu nyampe di rumah, nyampe di dalam kamar, kita mau sholat, terus kita ragu. Tadi aku udah ini ya. Tadi aku udah basuh muka enggak ya? Udah basuh muka enggak ya? Udah basuh muka enggak ya? Abaikan. Siap Mbak Tasri ya. Atau kita lagi sholat, habis sholat baru teringat. Tadi aku tahiyat awal enggak ya? Tahiyat awal enggak ya? Tahiyat awal enggak ya? Maka abaikan. Artinya jangan diulang. Ya, atau kita udah sholat lalu kemudian udah tawaf ya, udah tawaf 7 kali, ragu tadi 7 atau 6 ya, 7 atau 6 ya, maka jawabannya adalah cukup abaikan. Jadi nggak usah diulang lagi ya. Puasa yang mulbit apa Zah? Belum paham. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, tahan nafasnya sampai aku selesai jelaskan puasa yang mulbit. Puasa yang mulbit itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriyah. Bukan Masehi, walaupun sekarang tanggal 13, tapi ini kan Masehi, ya. Maka dia 13, 14, 15 Hijriyah, ya. Nah, niatnya adalah sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Lalu kemudian kalau pakai sahur bagus, nggak pakai sahur nggak apa-apa. Oke? Puasa yaumul bid itu dia lakukan bagusnya 3 hari. Rabu, Kamis, Jumat, besok ini atau 13, 14, 15 Hijriah. Apa manfaat puasa yaumul bid? Faka'annama shiyamid dahar. Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Kemudian puasa yang mulbid ini adalah puasa wasiat Rasulullah kepada kita bahwa jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Pertama adalah puasa yang mulbid, yang kedua adalah yang kedua adalah sholat duha, yang ketiga adalah sholat witir. Silakan boleh lepas napas Mbak Rere. Oke, nanti aku ingatkan lagi ya. Nah gitu ya guys. Wah, udah engap ya. Nah, Ustazah, kenapa seseorang kalau cari istri maunya wanita yang lebih tua? Oh, enggak sih, kayaknya
Kayaknya Pak Ahmad Goib maunya yang muda guys, nggak mau yang tua. Nggak semua ya teman-teman ya. Hampir pingsan. Iya pula ditahan beneran ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Sholat sunat awabin berapa rakaat? Dari maghrib menjelang isya. Aku juga puasa Zah. Puasa. Kalau puasa ganti silahkan hari ini guys. Tapi kalau puasa yang mulbit belum lagi teman-teman ya. Oke. Aku mau jelaskan apa tadi ya. Ustazah, saya sudah biasa puasa Daud. Bagaimana dengan puasa Yaumul Bid? Oke, tahan nafasnya lagi. Enggak usah. Untuk teman-teman yang udah rajin puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Siap Mbak Dania? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Udah rajin puasa Daud nih. Oh Mbak Dorli puasa Daud, terkejut aja. Parah kalau puasa yang mulbit, udah sering mampir salah. Oke ya, untuk astagfirullah ya. Udah rajin puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Maka teman-teman abaikan puasa. Yaumul Bid enggak usah puasa Senin Kamis, enggak apa-apa. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang sudah top one di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi udah mantep, nggak usah pusing-pusing lagi puasa Daud atau Senin Kamis ya. Puasa Senin Kamis atau Yaumul Bid ya. Oke, Ustazah, amalan ketika kehilangan sesuatu, lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri. Teman-teman banyak meminta kepada Allah supaya barangnya Allah ketemukan. Sholat witir 1 rakaat boleh. Puasa Daud cuma 2 hari boleh. Puasa Daud cuma 1 hari oke. Puasa Daud mantap. Ustazah, iya. Jeda puasa Daud nggak ada masalah. Ustazah, minta solusinya kalau punya asam lambung jalankan puasa. Kalau udah sakit saran aku nggak usah puasa. Karena hibzun nafs, menjaga diri. Setiap puasa sakit, setiap puasa sakit, setiap puasa sakit. Ya teman-teman boleh fidyah aja kalau puasa ganti. Puasa ganti aja. 1,4 kg beras per harinya kali 30 hari teman-teman gak berpuasa karena sakit mah misalnya. Nah boleh fidyah 1,4 kg beras yang kita makan boleh diuangkan ya. Nah tapi bagi tim-tim yang pengen coba puasa dulu karena mahnya gak terlalu parah, teman-teman boleh lakukan puasa dengan cara mungkin teman-teman boleh sahur dengan meminum Lanzo ya. Nanti teman-teman pas buka, sebelum berbuka minum Lanzo lagi. Tapi itu nggak saran buat teman-teman yang sudah mahnya parah ya. Oke, Ustazah baca Al-Muluk habis Isya boleh ya, tidak ada permasalahan untuk itu. Ustazah, saya kangen sama kakak tapi suaminya marah dan melarang ke rumahnya. Oke, saya kangen sama kakak saya tapi suaminya marah dan kemudian Lanzo itu nama obat, Lanzoprazol. Ya, jadi gini ya, teman-teman ya. Kalau seandainya kita mau ya berkunjung ke rumah kakak tapi ahlul bait atau suaminya nggak ngizinkan, itu kita kejebak sama satu dalil. Siap Mbak Najwa? Idza ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastazinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian tastazin ya, meminta izin kepada ahlinya. Jadi kalau teman-teman nggak diizinkan, lebih baik jangan ke rumahnya. Dan kemudian lebih baik jangan ke rumahnya, dan kemudian boleh ketemu di luar aja ya. Siap ya. Ustazah, doa sehabis sholat duha bebas sih, bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, karena kalau mau dipaksain doanya cukup panjang ya. Zah, kalau aku puasa sahurnya minum madu, Masya Allah, itu sunnah ya teman-teman ya. Itu sunnah minum madu, apalagi waktu sahur ya. Apalagi madunya madu di keranjang Nela Luki ya, itu agak lain ya guys ya. Oke ya Ustazah, iya
saat mandi besar niatnya dalam hati berapa kali mengguyur ya. Niatnya adalah teman-teman boleh cebok, kemudian teman-teman basuh tangan, dan kemudian teman-teman doa, ya kan? Iya, mungkin ya. Oke ya. Nah, siap Mbak Nong Ganjen ya. Sengaja aku iklan ya Mbak toko jamu. Iya ya, oke. Misalnya nih teman-teman berdoa ya, berniat. Sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala, boleh pakai gayung, boleh pakai shower. Lalu kemudian basahkan bagian kanan, basahkan bagian kiri. Lalu kemudian teman-teman boleh mandi seperti biasa. Ya. Ustazah, iya siap Mbak Darisa. Mbak, kalau sakit marah-marah siapa? Tanggal berapa puasa Yaumul Bid? Rabu, Kamis, Jumat ya teman-teman ya. Oke, suami ngomong gak betah di rumah apa talak? Belum talak, dia cuma curhat tentang rumah itu ya. Ustazah, kalau habis doa sama tahajud doanya apa Zah? Apapun kalau doa gak ada masalah. Doa tuh pakai bahasa Indonesia bagus kan dengan keinginan teman-teman semuanya. Ustazah, apa boleh ulang tahun? Ulang tahun jangan pakai lilin. Kalau pakai kue, makan aja kuenya, jangan pakai lilin ya, teman-teman ya. Karena lilin itu adalah siap Mbak Caci. Karena lilin itu adalah budayanya orang Nasrani ya. Jadi jangan pakai lilin ya. Ustazah, kalau bersolawat saat keadaan haid boleh nggak? Boleh. Tidak wudhu ya. Ustazah, mengguyur berbarengan dengan niat apa niat dulu baru mengguyur? Niat dulu karena syaratnya adalah tertib ya. Siap Bang Raja, Mbak Mei. Ustazah, kalau orang sakit sudah menahun melakukan wudhu bertayamum selama sakit boleh aja, nggak ada masalah. Ya, kalau dia nggak bisa sholat tegak, ya dia duduk. Kalau nggak bisa duduk, ya dia baring. Kalau nggak bisa baring, ya dia boleh miring ke kanan. Maka kalau dia nggak bisa wudhu, diwudhukan. Kalau nggak bisa tayamum, ditayamumkan. Hukum sholat tasbih sangat baik dilakukan. Oke, Ustazah, ulang tahun itu nggak ada syariahnya. Rasulullah belum pernah melakukan seumur hidup ya. Kalaupun teman-teman mau berdoa, bersedekah gitu ya, teman-teman nggak boleh pakai lilin ya. Berapa kali niat? Satu niat aja ya. Kalau sholat fajar niatnya gimana? Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Teman-teman, niat puasa itu sama semuanya. Niat sholat itu semua sama. Cuman mereknya aja yang berbeda ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Contoh, niat sholat duha. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Niat sholat awabin, sengaja aku sholat sunat duha awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Misalnya sholat sunat qobliyah subuh, sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi dia kayak gitu aja ya, ininya aja yang beda ya, mereknya aja ya, selebihnya sama. Doa agar iman untuk tetap stabil. Emangnya teman-teman mau ngafal? Kalau mau ngafal aku spill ya. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai maha pembolak-balik hati. Sabbis qalbi. Ya, sabbis qalbi. Kuatkan hatiku ala ta'atik, atas ketaatan kepadamu, wa ala ibadatik, dan ibadah kepadamu ya. Nanti yang hafal biasanya mereka catat ya. Ustazah, mandi saat mandi besar niatnya cukup dalam hati aja. Sholat fajar dengan qobliyah subuh sama, itu aja dia ya. Ustazah, apakah doa minta hujan? Minta hujan ini biasanya dianjurkan melakukan sholat istisqa. Coba catat, istisqa ya. Sholat minta hujan. Pernah tahu teman-teman? Sholat istisqa ya. Nah, jadi biasanya sholat istisqa itu tidak dilakukan sendiri. Misalnya kita lagi musim kemarau. Boleh Mbak Siska, nanti madunya ya.
Oke, misalnya kita lagi kemarau nih teman-teman ya, lagi kemarau panjang, lalu kemudian teman-teman nanti melakukan sholat istisqa, biasanya akan menyuruh semua ke lapangan dan semua hewan ternak. Yang punya kucing ya dia bawa kucing, ya yang punya ayam dia bawa ayam, ya yang punya apa namanya nih guys, kambing dia bawa kambing. Semua binatang ikut ke lapangan, dianjurkan. Pokoknya siapa yang terkena korban kemarau itu dibawa, dan manusianya sholat nanti dia bawa lagi hewan-hewannya, seperti itu ya.